المشافع صاحب القدر المرافع المشافع صاحب القدر المرافع
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Setelah nikmat iman dan Islam dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW, nikmat umur, nikmat sehat itu nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Dan umur ini rahasianya Allah. Kita tidak ikut memiliki umur yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita akan ikut ngatur panjang pendeknya umurnya kita. Kalau kita ngerti bahwa umur ini rahasianya Allah, maka jangan kita main-main sama yang namanya umur. Kalau kita tahu bahwa umur ini bukan miliknya kita, maka kita jangan main-main dengan apa yang dimiliki oleh Allah, yang Allah titipkan, yang Allah amanatkan kepada kita. Artinya, selagi kita masih diberi panjang umur, maka habiskan umurnya kita untuk banyak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tunda-tunda ketaatan. Sebagaimana misal depan kita sekarang ada surga, kita nggak mungkin menunda-nunda masuk surga besok, nanti, lusa, tua baru masuk surga. Maka sepatutnya buat kita untuk juga jangan menunggu tua atau menunggu besok selagi kita bisa taat sekarang. Orang itu kalau dia ketika sehat taat, maka ketika sakit pahalanya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu selagi mungkin taat, maka kalau dia musafir tetap sampai kepadanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat, sholat 5 waktu di masjid. Kapan sakit nggak bisa berjamaah lagi di masjid, tetap dapat pahala. Pokok tetap sholat, bukan berarti sakit harus nggak sholat. Cuman karena sakit dia nggak bisa berjamaah di masjid, tetap dapat pahala. Ketika mungkin nggak musafir, dia hadir pengajian. Ketika musafir, dia nggak bisa hadir pengajian, dia tetap dapat pahala. Jadi uzur itu hanya menghalangi kehadiran, tapi uzur tidak menghalangi pahala. Selagi taat ketika sehat dan ketika punya kesempatan, ketika dia mungkin, dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, khairul bid'ati, sebaik-baiknya perbuatan taat itu yang disegerakan, bukan yang ditunda-tunda. Bisa sekarang atau besok. Kenapa? Besok itu belum tentu rezekinya kita. Itu rahasianya Allah, jangan sok tahu. Istilahnya begitu. Diajak obat misalnya, thank you what I did, tua atau mudanya kamu itu rahasianya Allah. Maka jangan sok tahu, seolah-olah kamu bilang nunggu tua, seolah-olah kita tahu bahwa kita ini bakal panjang umur sampai tua. Kita nggak tahu. Badiru bil amali fitanan, kadhi'il lailil mudlik yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafiran. Kalau mau amal soleh itu disegerakan. Sebelum turun yang namanya fitnah, yang namanya fitnah itu halus. Sebagaimana siang menjadi malam itu juga halus, bukan daripada orang-orang, tapi perlahan-lahan, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Begitu juga dengan yang namanya fitnahnya zaman. Bukan orang-orang dahsyat di fitnahnya zaman, perlahan-lahan, halus, alon-alon. Saking parahnya fitnahnya zaman, kadang-kadang ya, di satu zaman pagi seseorang dalam keadaan iman, sore sudah dalam keadaan kafir. Sementara kita paham
orang yang beramal soleh dan amal solehnya disegerakan itu adalah salah satu cara utama untuk menguatkan iman. Siapa yang mau antara kita pagi iman sore kafir? Dan kalau mau tetap iman, jangan nunggu sore baru amal. Jangan-jangan gak ketemu sore udah kafir duluan dia. Amal soleh itu menguatkan iman. Insya Allah kalau kita amal solehnya terus-terusan, maka kita gak akan kafir, gak akan murtad. Tapi kalau kita amal soleh besok nunggu tua, jangan-jangan belum ketemu besok udah kafir duluan. Kenapa? Mari segera amal solehnya. Nggak disegerakan amal solehnya. Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan iya kawat taswi. Hati-hati sama sifat suka menunda-nunda amal. Fa innaka biyaumik walas tadurun. Karena sesungguhnya kamu itu ya sekarang, bukan besok. Kita ini ya sekarang, besok belum tentu kita. Kalau ternyata kita sekarang taat dan besok ternyata masih banyak kemudian taat lagi. Kenapa? Sebagaimana kita sekarang taat dalam rangka syukur, dikasih panjang umur, sehat, rezeki. Besok kalau ternyata kita masih dikasih panjang umur, sehat, rezeki, ya taat lagi dalam rangka syukur sebagaimana kita sekarang taat. Tapi kalau ternyata besok kita meninggal dunia, setidak-tidaknya kita namanya salah. Namanya aku tak taat, romuna aku tak telat, kasih. Laita wa hal yanfa'u syai'an laita syababan bu'al fashtari. Seandainya, apakah manfaat kalimat seandainya? Kalimat seandainya itu seringkali terucap dari orang yang menyesal. Seandainya, sebagaimana orang yang bermimpi, kalau ada anak muda jual umurnya, saya sudah tua ini siap beli umurnya, jika saya tua kembali muda, ayam, mimpi, omong kosong. Gak ada manfaatnya ucapan seperti itu. Dan seringkali orang yang ngomong seandainya, andai kata, coba begini, begitu, jadi omongannya orang yang menyesal. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmatan maghbunun bihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat, selagi mereka dapat nikmat ini tertipu. Tapi kalau sudah dicabut nikmat baru sadar kalau dia selama ini sudah tertipu. Apa itu? Sehat dan kesempatan. Selagi sehat banyak lupa. Kalau sudah sakit, coba saya sehat, nggak ada tipu. Punya kesempatan disia-sia. Kalau sudah dia sibuk, kalau sudah dia banyak rutinitas, tanggung jawabnya besar sebagai orang tua, kepala rumah tangga dan sebagainya, baru dia berangan-angan, bermimpi, berkhayal. Coba dulu waktu saya masih muda ya, saya nggak sibuk sekarang, nggak punya tanggung jawab seperti sekarang, saya akan begini, nggak bisa diputar. Oh, umur itu nggak bisa diputar. Pernah Al-Imam Syafi'i itu beliau mengatakan, aku ini lama belajar sama ahli sufi, tokoh-tokoh sufi itu lama, dan aku ambil pelajaran dari mereka setidak-tidaknya 2 pelajaran. Yang pertama berkaitan sama waktu, berkaitan sama umur. Umur itu ibarat pedang. Kalau tidak kita patahkan untuk pedang itu akan menjadi bumerang buat kita. Tidak menebas kecuali lehernya kita sendiri. Artinya apa? Bunuh umurnya kita untuk taat. Kalau enggak, kita akan dibunuh umurnya kita dengan maksiat. Bunuh umur itu dengan apa? Taat. Kalau enggak, kita yang akan dibunuh sama umur untuk maksiat. Dan itu terbukti. Kalau enggak kita seret umurnya kita untuk taat, pasti kita akan diseret umurnya kita untuk maksiat. Al-lail wan nahar yang malam di atas di nomor Abdul Aziz. Siang dan malam itu selalu menjadikan kita sebagai sasaran. Artinya apa? Kita nggak bisa bikin siang tok, malam tok, nggak bisa. Mau nggak mau, suka nggak suka, kaya miskin, tua muda. Kalau sudah siang waktunya malam, kalau sudah malam waktunya siang. Terus putar. Maka fa'mal bihi. Sebagaimana kita dijadikan sasaran oleh siang dan malam, jadikan siang dan malam adalah sasaran amalnya kita. Sebagaimana kita diputar oleh umur, putar umurnya kita untuk taat, untuk amal. Jangan main-main sama namanya umur. Al-Imam Syafi'i mengatakan, tazawwad lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibad. Berbekal dirilah kalian untuk sesuatu yang pasti,
Yang namanya kematian ajal maut itu adalah batas seorang hamba. Entek hanya menungso itu mati. Kalau sudah mati tidak fikir. Nggak ada orang bawa harta dalam kuburnya. Jenderal bintang 4, punya kuasa, punya power. Tapi kalau sudah mati, mingkem ditulung, merem itu ditulung, sendakan tak ditulung. Nggak bisa cewek sendiri, dicewek nopo. Nggak bisa harus dewe, dia harus impor. Jenderal bintang 4. Wah, gelarnya berderet-deret. SM, wah kan. Masya Allah. Kalau sudah meninggal, almarhum gelarnya. Habis. Antarto antakuna rafiqa qaumin lahum zadu wa anta bi ghairi zad. Beliau juga mengatakan, apakah mau kita ini menjadi pendamping suatu kaum yang mereka menghadap kepada Allah punya bekal, kita menghadap kepada dengan kosong. Yang ada malah di pundak kita dosa yang membunuh mau. Reganono selagi sempat buat taat, selagi mampu buat taat, selagi muda buat taat, selagi sehat buat taat, selagi. Kalau perlu sakit buat taat. Kenapa? Khawatirnya sakit, sudah sakit maksiat lagi saya. Kalau nggak sakit buat saya taat, wah jangan-jangan aku loro terus gak taat. Akhirnya maksiat. Kalau habis loro maksiat mati lagi. Yang kedua kata Imam Syafi'i, dari aku lama belajar sama tokoh sufi, aku belajar dari mereka tentang nafsu ini. Kalau berhasil kita gunakan untuk taat, kalau enggak kita kalah sama nafsu, kita akan diseret nafsu untuk maksiat. Contoh kita duduk sekarang, taat apa maksiat kita sekarang? Taat. Kita duduk sekarang mengalahkan nafsu apa enggak? Mengalahkan nafsu. Mungkin ada yang karena capek, ada yang karena hiburan, tontonan dan lain sebagainya. Tapi kita duduk, milih tetap istiqomah hadir di sini. Ngalahkan nafsu sehingga kita taat. Buktinya apa? Apakah mata kita sedang maksiat sekarang? Enggak. Karena apa? Karena kita ngalahkan nafsu. Apakah telinga mulut kita sedang maksiat sekarang? Enggak. Bahkan mungkin mulai ujung rambut sampai ujung kaki maksiat kita sih. Tapi coba kalau kita kalah sama nafsu, kalah sampai TV, kalah sampai hiburan, kalah sampai konco, kalah sampai maruf, kalah sampai macam-macam, akhirnya tak hadir dia. Akhirnya matanya maksiat ya? Masih ya, mulutnya, telinganya masih ya, langkah kakinya kepada tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kata Imam Syafi'i bukan katanya saya. Ini ucapannya orang yang bukan hanya ngerti ilmu tapi juga punya pengalaman. Imam Syafi'i, mazhab yang kita ikuti. Nafsu itu kalau nggak kita seret paksa untuk taat, maka kita akan deret-deret sama nafsu untuk maksiat. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu bilal fajr. Berbekal dirilah kalian dengan ketakwaan, sebab kalau sudah datang waktunya malam belum tentu fajar besok adalah masih rezekinya kita. Fakam min sahihin mata min ghairi minnatin wa kam min alilin asha hinan min ad-dahr. Berapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa sebab mendadak. Berapa banyak orang sakit justru masih panjang. Wa kam min sigharin yurtaja min tuli umrihi wa qad dakhalat ajsaduhum dhulmatal kubri. Berapa banyak anak kecil yang diharapkan dari mereka adalah panjangnya umur, tapi ternyata nggak lama kemudian jasadnya masuk dalam gelapnya kubur. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu la yan wa qad musijat akfanu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda siang malam dalam keadaan lupa, lalai, maksiat kepada Allah, 3 jam 4 jam bulan bungkus kafan. Dia maksiat, tapi kafannya udah siap dibeli situ. Begitu meninggal dia, keluarganya beli itu kafan, dia dibungkus. Jangan main-main sama namanya umur. Umur ini rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kita sampai seusia sekarang, yang muda maupun yang tua, sampai seusia ini, krosok apa buat? Awal orang bengi moral terus begitu. Tapi di antara kita ada dua kelompok. Ya? Ada dua kelompok. Ada yang nggak krosok umurnya habis untuk maksiat, ada yang nggak krosok umurnya habis untuk taat. Contoh
Orang biasa punya amal Senin Kemis, misalnya gitu ya. Senin Kemis. Rabu malam dia tanya sampai Senin. Kak Roso, ini dino apa, Dik? Kemis, Mas. Oh, Kak Roso. Baik Roso, Dik. Soalnya ikut sahur cemak no ya. Iya, Mas. Kemis puasa. Roro buka. Jumat, Sabtu, dan buka buka Minggu. Dino apa, Dik? Minggu ya. Loh, bisa nenain nih. Merasa aja Mas Kemis wingi bos. Ya wis soalnya ikut subuh coba no sahur. Kak Roso Senin. Biasa ada pengajian di sini, pengajian siapapun. Mungkin ada mingguan, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Kak Roso ada tidak seperti moro-moro. Alhamdulillah Kak Roso ada rakaat. Jelas ya. Tapi ada orang itu Kak Roso maksiat. Bro, ini apa bro? Sabtu. Kak Roso ya mau nandi. Kak Roso maksiat. Kita mau pilih yang mana? Tergantung kita ya, terserah. Kanan kiri semua ada ujung-ujungnya. Kanan kiri terserah kita, tapi ujung-ujungnya juga terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ad-dunya sa'ah faj'alha. Kata Imam Syafi'i, dunia ini sebentar. Dilut tak rosok, maka jadikan sepenuhnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-waqt nafis, fala tasrifu illa linafis. Dunia ini sejenak, dunia ini mahal, maaf, waktu umur ini mahal, maka gunakan untuk sesuatu yang mahal. Jangan sampai habis umurnya kita untuk maksiat. Kalau ada orang tua kehilangan anak sehari, 2 hari, 3 hari, akhirnya hari ketiga ketemu anak, selamat gak kurang 1 apapun, lega aman gue, kayak 3 hari hilang. Wah, pikirannya orang tua kan kalut, mungkin begini anak saya, mungkin begini, wah ketemu selamat gak kurang 1, luka enggak? Ketahuilah, kalau kita masuk kuburnya kita padat, itu lebih lega daripada orang tua ketemu anak setelah hilang 3 hari. Takut gak kita sama kubur? Takut. Salah satu apa yang kita takut dalam kubur adalah gelap. Ternyata padat, lega, lebih lega daripada perasaan legonya orang tua yang kehilangan anak ketemu anaknya. Tapi kadang-kadang begini, Bib, yang penting nggak maksiat, Bib. Misal ya, banyak main, banyak maruh, banyak nongkrong, banyak tidur, banyak hiburan. Misal nggak maksiat, yang penting nggak maksiat. Padahal kadang-kadang nongkrongnya maksiat, maruhnya maksiat, iya. Hiburannya maksiat. Misal maruhnya nggak maksiat, nongkrongnya nggak maksiat, hiburannya nggak maksiat, enggak. Tapi tetap itu adalah kerugian. Kenapa? Buat umur. Anda kerja 8 jam ke pasar misalnya, kulak 100, nopo turun dengan di sate 100 juga harganya, kulak 100 jual 100, mau apa nggak kira-kira? Loh, secara nominal apa rugi? Enggak secara nominal, tapi secara umur ya rugi ya. Aku kerja belum jam nggak boleh untung. Sama dalam urusan akhirat juga begitu. Buat apa kita hidup cuma sekedar nggak maksiat, nganggur begini. Tapi untuk taat, wa ma umiru illa liya'budun wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintah, diciptakan oleh Allah, diperintah untuk taat, bukan hanya sekedar nganggur seperti nggak maksiat. Turun tok dolen, tok TV, tok apalagi dolen maksiat, TV maksiat, tak ada maksiat. Enggak. Setidak-tidaknya kerugian yang dia dapat adalah buang-buang umur, buang-buang waktu. Kalau ada orang tua kehilangan anak 3 hari, kita ketemu anaknya mayit gitu. Paling batas mabuk perempuan, saking kaget, nggak sampai mati kan. Tapi kalau ada orang, kata ulama, berharap kuburnya dalam keadaan bercahaya, ternyata dia dapat kuburnya petang. Kuburnya kalau sudah petang, berarti maksarnya petang. Kalau sudah maksarnya petang, hisabnya petang, siroknya petang, sampai nerakanya petang. Api neraka itu bukan ungu, hitam. Nanti dengan tumor. Api di dunia ini warnanya hitam, bukan asapnya, apinya. Api neraka itu warnanya hitam. Saya mau tanya, Gunung Semeru besar apa kecil sih? Besar. Nanti di neraka jahanam cilik.
tapi terus kita jawab. Jangan main-main. Kita dikasih segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sia-sia. Jangan disia-sia. Kata ulama, kalau ada orang berharap kuburnya cahaya ternyata gelap petang, itu kagetnya dia rasa ketika hidup dia akan mati kan dari momen semaput. Wong tua kita anaknya mati, aku. Dan kalau ada orang mendapat kuburnya dalam keadaan gelap, gak terima semaput mati. Tapi karena dia sudah mati, kalau mati bimbing berkuis, salah wasit. Jadi, ya kalau kubur itu, kalau kubur itu apa ya? Kosong gitu. Masalahnya kubur miniaturnya surga, tapi juga bisa menjadi miniaturnya neraka. Isok dari surga cilik kubur itu juga bisa menjadi neraka cilik. Kita mau pilih yang mana tergantung setiap detiknya. Setiap detik. Tapi jangan disia-siakan. Ya? Jangan mentang-mentang sehat, jangan mentang-mentang muda, jangan mentang-mentang makannya 4 sehat 5 sempurna, jangan mentang-mentang rajin olahraga, jangan membahas. Mati nggak nunggu sakit, mati nggak nunggu tua, mati nggak nunggu apa-apa. Kalau sudah waktunya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pasti betul bahwa tidak berlalu umurnya kita kecuali untuk buat capek kenapa? Sehingga kita ini mau maksiat nggak ada hasrat. Kenapa? Bisa. Tapi kalau kita ini ketika sehat, mata masih melek, kemudian kita berkabut, seger, mata masih cengar, kemudian sehat, duit, terus nganggur. Nah, ini jika bakal maksiat. Kadang-kadang sudah dalam keadaan seperti itu, ini jika bakal maksiat. Tapi kalau kita dibuat capek, sampai kesel karena taat, ngantuk karena taat. Orang sekarang kan enggak. Tangi itu kok turu gaya maksiat, udah turu itu kok maksiat. Bangun tidur untuk maksiat, dia tidur dari maksiat. Itu orang sekarang. Kita enggak. Buat kita ini capek untuk taat, sampai ngantuk. Sehingga kalau sudah capek, ngantuk, payah, mau maksiat terus maksiat, sengantuk. Semenit sih. Begitu kalau enggak, bisa nganggur dikit, ono maksiat. Ada maksiat. Terakhir, hadirin, hadirat semoga Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya mau nyinggung masalah kemerdekaan. Ya, kemerdekaan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sepakat enggak kalau kemerdekaan ini nikmat? Sepakat ya? Berarti nikmat ini harus disyukuri atau disyukuri? Disyukuri. Ya, harus disyukuri. Sementara kalau nikmat itu kita kufuri, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kemerdekaan itu kita kufuri, yang turun bukan rahmat, tapi malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, kata Allah dalam Al-Quran, beriman, bertakwa, taat kepada Allah, syukur dengan sebenar-benarnya syukur, niscaya kami Allah buka pintu langit turun berkah, buka pintu bumi keluar berkah. Walakin kadar, tapi mereka berdusta. Bukan syukur cuma spanduk, syukur cuma status, syukurnya cuma slogan, tapi isinya kufur, isinya maksiat, isinya pesta pora. Walakin kadar, mereka dusta, aku iman tapi nggak takwa. Syukur cuma casing. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah mengancam, niscaya keluar dari bumi isinya adalah murka, tidak turun dari bumi kecuali isinya adalah murka. Lautan ngamuk, daratan ngamuk, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di daratan maupun lautan karena akibat ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Tujuannya apa sih? Kalau kita ini maksiat dengan tangannya kita, kemudian Allah jadi daratan ngamuk, lautan ngamuk, agar mereka sadar ini salah opo, balio, tobato, sadaro. Tujuannya begitu. Lihat bagaimana Allah, lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah berhasil menguasai kembali kota Mekah, menang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan
nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Suruh zikir, suruh istighfar, suruh banyak tobat. Banyak menang. Suruh zikir, suruh istighfar, suruh tobat. Nabi. Orang sekarang syukuran kemerdekaan di sini dengan duka. Mabuk-mabukan, joget-jogetan, lanang wedok campur, sawer-saweran. Syukur apa? Kira-kira kalau pahlawan itu orang tuanya kita, bapak ibunya kita yang berkorban dengan darah. Terus ada anak muda tinggal menikmati kemerdekaan hasil perjuangan orang tuanya kita. Model kayak ngono seneng apa seneng? Penghormatan apa penghinaan? Kita pasti ngomong kurang ajar kan? Bapak ibuku mati demi kemerdekaan, dari isi tak isi ngombe, mabuk, joget-joget, tadi atasnya kiri, gak sama merdeka. Betul kata Bung Karno, ngedepi rakyat wis sorong di mana itu Binondo. Kenapa? Kau sudah disebut mana? Syukur itu undang malaikat, undang setan. Syukur badai jarang undang setan, itu pun kalau benar ya bu goro-goro buka ya kan. Tapi kalau misalnya benar undang setan, syukur ya. Apa bunyi? Saya paham, saya ngomong begini saya resikonya apa? Ini gak ada masalah. Namun gak ada niatan saya kecuali mau sampai kapan bikin syukur tapi dengan cara ibadah. Kok karnaval tapi gak sholat. Lu gak karnaval gak apa-apa. Pahlawan gak butuh karnaval. Bukan saya ngomong karnaval boleh loh, gak masalah Pak. Pahlawan itu butuh doanya kita, butuh penghormatan dari kita. Ada karnaval di sini bencong-bencong, penghormatan dari mana? Itu kok bukan Bung Hatta ada, kita baik diri, kita diri bencong-bencongan. Apa Bung? Boleh sensasi, boleh viral, Pak. Cuma no viralnya di akhirat. Ceno, bukan Bung Hatta, kita baik diri, bukan Bung Hatta, kurang ajar. Iya, apa Bung? Gak sholat. Hati-hati. Nabi itu menang disuruh istighfar, tobat, zikir. Yang betul itu hari itu paling tepat. Cuma lagi perempuan bisa, cuma campur. Masih tak bujuk, laki perempuan dulu. Karena acaranya kan campur, kabeh campur akhirnya saya sama istri. Nanti di sini suaminya orang lain campur kabeh. Nah kalau di rumah mau campur suami istri ya ada masalah. Jadi acaranya campur bisa laki perempuan. Itu paling tepat. Itu manfaat buat pahlawan syuhada. Itu yang manfaat. Dari bandingan apa manfaatnya? Kita ini nuruti nafsu. Bukan dalam rangka menghormati pahlawan, nuruti nafsu. Dan bukan nuruti nafsu. Iya, bandingan nuruti nafsu. Nggak ada. Bencong-bencong nuruti nafsu, boleh viral, boleh sensasi. Akhirnya gak viral dulu, viral di akhirat. Apa perlunya itu apa? Nggak sholat belas, budal mulai jam piro, dicet mulai rambut sampai kaki, sikil. Dah sholatnya ya apa? Karena apa? Gak apa-apa jadi pahlawan. Ya terus, ya coba bayangin pahlawan hidup sekarang. Milih mana kira-kira mereka? Sholat, apa karena pahlawan masih nggak sholat itu? Ya sholat apa masih gak karena apa? Silakan karena apa? Tapi sholat harus. Syukur kok. Oh syukur, maunya syukur. Ini maunya syukur. Jangan sampai ya kita ini menyalahgunakan makna syukur. Bikin perlombaan silakan. Tapi satu pesan saya, kalau beli hadiah jangan pakai uangnya peserta. Uangnya peserta itu mungkin buat snack, buat administrasi, sarana prasarana operasional apa. Jangan beli hadiah pakai uangnya peserta. Kenapa? Kira-kira kenapa? Judi. Ayo kita nih lomba balap lari. Yang nyampe duluan menang, juara 1 dapat sekian, juara 2 dapat sekian, juara 3 dapat sekian. Dari mana Bir? Hadiahnya sekian. Ayo urunan. Saya mau tanya judi apa enggak? Apa bedanya? Gerak jalan atau lomba apapun kemudian bayar. Baik dalam rangka kemerdekaan apa tidak? Lomba futsal, lomba olahraga ini, olahraga itu, tapi kurang. Hadiahnya jangan dari itu. Dia judi. Dia itu judi namanya. Permainan kok betul. Makanya judi itu permainan memang ada lagi. Jadi makanya
jenengan paham gitu. Dipikir bulinan tok. Bib anu bib bagare soge kok bib. Oh, sama seperti Omar. Enggak ngerti mabuk haram iki. Sama seperti judi. Enggak ngerti soge baru haram. Masuk 100 ribu judi ya judi. Gitu. Anu bib kasih-kasihkan tok, enggak bisa. Wis nurut tak syariat, masuk ngengkel. Jangan ngengkel. Itu penting. Tarik iuran, tapi iuran itu digunakan untuk operasional atau kembali kepada peserta dengan snack, minuman, makanan, dan seterusnya, atau digunakan peralatan. Ada hadiah diambil dari sponsor atau donatur. Wis aman. Gitu cara. Ada beberapa hal yang lain mungkin, cuman yang jelas yang paling penting gitu. Iya. Karena itu siapapun ya, siapapun kalau ada acara-acara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama ingkari dengan tangan. Maksudnya apa? Dengan puasa. Ojo pakai izin. Yang ngasih izin tanggung jawab tidak. Dipaksa ya, mundur. Wis lek acara kok pindah ke sini. Oh, kan iso tahu kira-kira budaya gandengan ada jarang. Lek wali songo urip. Wali songo asli itu kira-kira berubah di jarno. Itu berubah pasti. Lalu kita ke jarno. Ini sudah budaya. Kalau yang melakukan non muslim di luar ranahnya saya nasihati hanya kepada yang muslim. Buat apa? Buat dirinya nggak manfaat, buat kampungnya nggak manfaat, buat pahlawan nggak manfaat, buat negerinya nggak manfaat. Jelas nggak manfaat. Mau berotok isi. Nah, wis maksudnya acaranya kok gini gabung tambah dengan jaranan kok isi. Bukan ini sobat itu kudu ngene ya wis mundur dadi RT, aku mundur dadi RW, aku mundur dadi iki gak panen. Boleh artinya apa-apa sekarang sebenarnya aku akan jawab. Rubah dengan tangan. Kalau enggak rubah dengan lisan seperti saya misalnya, atau orang tua kepada anak, suami kepada istri, saling menasihati, kakak kepada adik, konco. Paling akhir ingkari satu kemungkaran, ingkari satu dengan hati. Tanda ingkarnya hati nggak hadir, sehingga rai jaranan lo kan boleh masih dulu. Coba kalau masih dulu, mati kan video. Dan bukan tidak coba kasih dulu, ya kau. Yang bikin lagi itu kan karena ada yang tepuk tangan. Lek karena tepuk tangan mati diri. Itu nanti bukan palingnya, kau sih perangi. Bukan saya bukan mau perangi, bukan untuk diri. Bukan, tapi ya jangan restu, jangan rito, jangan setuju. Saya nggak setuju, tapi hadir. Ya ini namanya palsu, dusta. Jangan hadir, jangan sepi, mati nggak pilih. Ya jadi jelasnya. Nah itu kadang-kadang, ya baru-baru ini kan viral. Nah itu dukur itu kan iso mungkin nopo. Dukur itu iso mungkin nopo. Tapi kok iso dia merasa rezekinya dipateni. Jadi iso mungkin nopo. Lah kok bingung rezekinya dibuat mantap dia nopo. Kan enggak usah tokbal. Lah tetap pelesirannya yang baik. Kok jadi meja atado tokbal. Tapi ini loro Ustaz. Kadang-kadang ini jarang, saya nggak tahu jaranan Banten itu serius atau nanar atau enggak. Kalau itu iya manfaatnya, kalau enggak ya korodok berarti. Saya nggak tahu. Cuman yang jelas saya, mari jangan undang-undangnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada niat saya sampaikan kecuali ya kita kan muslim. Kita muslim. Syukur-syukur yang sudah berubah, yang sudah tobat. Ya ajak siapa yang tidak kenal untuk ayo tobat mari. Nanti lapor. Nih, mau apa? Kita punya umur kita buat main-main seperti ini. Mau sampai kapan? Nah, mudah-mudahan ya, negeri kita ini selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari segala bala dan malapetaka, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang bisa mengisi kemerdekaan dengan iman sebagaimana syuhada, para pahlawan, para pejuang kemerdekaan dengan sepenuhnya iman. Amin ya rabbal alamin. Ini hadirin hadirat sekalian Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada minni wa hada ma'abudu lakum wa ma'abudu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad syar'na bi anna usabu il qulubat hadidul asyana. Wallahu qadana alayhi wa ma yusabu minna aw yakunu tanana. Lakin hubba bi salati wal alim bi sufati rabbina wa hadana. Wa in tazatna bil mawaddati hahuna narfa'u aydi faqrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilayhi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safiyyihi sayyidil wujudi bihil ilahu adana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa banna da'wana anta lana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana ahwala wa ighfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji taha al-mustafa thabbit ala jadabil habibi furqana arina bi fadli minka tal'ata ahmadin fi bahjatin 'ainur ridha tar'ana wa qudhi bi kulli halin hablana wa ibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dhawil ubuki wa qaliban awsana wal hadirina wa sa'ihin fi jam'ina nahnu baina yadayka anta tarana ولقد رجوناك فحكم سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس لنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربنا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربنا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربنا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباح حصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.